Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, Ketiga Anak Farma, Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi. Di sini kami akan menjelaskan tentang penetapan kadar dengan metode KCKT. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya Katrela Derika dengan NIM 332114889J. Kemudian ada teman saya, Kak Zainal Abidin dengan NIM 332114889J. Saya Vita Ismaila dengan NIM 332114894. Dan saya Nurul Hasanah dengan NIM 3321149. Pengertian KCKT adalah suatu metode pemisahan berdasarkan beda polaritas dengan penentu. Hasil atau luarannya disebut dengan kromatogram. Sedangkan alat atau instrumennya itu disebut dengan kromatogram. Optimasi kondisi operasional pada KCKT yaitu yang pertama, pemilihan atau penentuan polaritas fase gerak. Yang kedua, pemilihan atau penentuan laju alir fase gerak. Analit ketika ingin dipisahkan pada kromatografi akan terdistribusi menjadi dua bagian, yaitu fase diam sebagai kolom dan fase gerak. Sampel harus dalam bentuk larutan diinjek ke dalam kromatograf dan dibawa ke fase gerak menuju kolom. ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian alat dari kromatografi cair kinerja tinggi. Yang pertama di atas ini adalah tempat untuk fase gerak. Di sini ada dua fase gerak, ada polaritas 1:1 dan 1:2. Kemudian fase gerak ini akan dialirkan menuju pompa. Pompa ada di bagian bawah. Setelah itu fase gerak akan dipompa menuju ke injektor. Injektor ini adalah tempat untuk menginjekkan sampel. Kemudian setelah sampel diinjekkan, sampel dan fase gerak akan dipompa menuju ke kolom. Kolom ini berukuran 15 cm. Kolom ini digunakan untuk memisahkan komponen antara fase gerak dengan sampel. Kemudian fase gerak dan sampel setelah memasuki kolom dialirkan menuju detektor. Kemudian dialirkan pada detektor. Pada detektor ini nanti zat akan dideteksi. Kemudian setelah melewati detektor akan dialirkan menuju pembuangan yang ada di sini. Detektor akan memberikan sinyal yang akan diproses oleh recorder, yang mana alat HPLC telah terhubung dengan perangkat komputer, di mana data dan pemrosesan dapat langsung dilakukan pada komputer. Kemudian ini adalah alat ultrasonik yang digunakan untuk menghilangkan gelembung pada fase gerak, supaya tidak terjadi sumbatan pada proses kromatografi. Saya akan menjelaskan mengenai larutan standar, larutan sampel yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini serta preparasinya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai larutan standar. Di sini kami menggunakan dari konsentrasi yang berbeda dengan volume injeksi 5 mikron, 10 mikron, 15 mikron, dan 20 mikron. Selanjutnya, di sini kami menggunakan larutan sampel campuran paracetamol dengan kafein. Untuk preparasi dalam pembuatannya menggunakan saringan 0,45 mikrometer. Kita akan mengubah keterangan standar pada komputer berdasarkan ketepatan alir serta lambda yang sudah dipilih. Untuk yang pertama, klik single star. Lalu, ubah nama standar. Setelah sudah diubah sampel nama serta sampel ID, lalu klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita menginjekkan standar ke dalam KCKT. Setelah kita bersihkan menggunakan aquades, kita bersihkan lagi menggunakan larutan standar sebanyak 2 kali. Untuk cara mengambilnya masih sama. Kita ambil
hingga penuh, lalu kita buang. Lalu kita ambil 5 mikron dari larutan standar. Untuk mengambilnya kita lebihkan dahulu, lalu kita paskan sebanyak 5 mikron. Buka tempat injek, tuas dibuka ke atas hingga mentok. Lalu kita injekkan larutan standar ke dalam lubang yang sudah disediakan. Lalu kita masukkan squid ke dalam hingga mentok. Lalu kita injekkan. Selanjutnya, tuas kita tutup terlebih dahulu dengan diputar ke bawah hingga mentok. Lalu kita ambil squid yang digunakan untuk menginjekkan tadi. Selanjutnya, setelah muncul dua puncak pada larutan baku yang tertampil di layar komputer, kita klik stop. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada volume injeksi 10, 15, dan 20 mikron. Setelah kita selesai melakukan penyidikan pada larutan baku, langkah selanjutnya kita akan melakukan penyidikan pada larutan sampel paracetamol dan kafein. Langkah yang pertama, klik single start. Setelah itu di layar monitor akan tertampil single run. Di sini kita akan mengubah nama sampel dan klik OK. Setelah itu akan muncul tulisan start dan quit. Di sini kita abaikan saja dan di layar monitor akan tertampil ready, artinya kita siap untuk menginjeksi. Selanjutnya kita akan melakukan penginjekan pada sampel. Yang pertama, bilas sekulit dengan aquades sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita akan membilas sekulit dengan larutan sampel sebanyak 2 kali. Setelah itu kita ambil 20 mikron larutan sampel ke dalam sekulit. Pertama, kita buka tempat injek dengan menaikkan tuas sampai buka. Setelah itu, masukkan sekulit ke lubang injek dengan posisi lurus dengan mentok. Dorong ke dalam injek. Setelah itu, tutup tempat injek dengan menurunkan tuas penutup dan cabut sekulit dari tempat injek. Apabila sampel yang diinjekkan sudah muncul puncak, maka klik stop. Lakukan hal yang sama
atau lakukan replikasi sebanyak 5 kali agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya kita akan melakukan proses print data. Langkah pertama kita klik data analyze. Maka kromatogram akan muncul. Untuk melihat nilai alisi atau di tabel, klik kolom kemudian seret di bawahnya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.